Sebelum nonton, jangan lupa subscribe ya teman. Di sebuah desa kecil yang damai, hiduplah sepasang ayah dan ibu petani yang sangat baik hati. Setiap hari mereka bekerja di ladang menanam sayur dan buah-buahan. Tapi mereka merasa sangat sedih karena belum juga memiliki anak. Suatu hari, saat ibu sedang menyiram tanaman, datanglah raksasa buto ijo yang sangat tinggi dan menyeramkan. Hei manusia, kenapa kamu bersedih? Tanya buto ijo itu dengan suara menggelegar. Aku ingin punya anak, tapi belum juga diberi. Jawab ibu itu pelan. Buto ijo itu pun tersenyum licik. Ambil biji timun ini, tanamlah, nanti akan tumbuh seorang anak. Tapi saat anak itu berusia 17 tahun, kamu harus menyerahkannya kepadaku. Karena sangat ingin punya anak, ayah dan ibu pun menyetujui. Mereka menanam biji timun itu dengan hati-hati. Tak lama kemudian, tumbuhlah sebuah timun emas yang besar dan bersinar. Saat timun itu dibuka, ternyata di dalamnya ada seorang bayi perempuan yang cantik. Mereka menamainya Timun Emas. Tahun demi tahun berlalu, Timun Mas tumbuh menjadi anak yang baik, rajin, dan sangat disayangi oleh ayah dan ibunya. Tapi mereka tidak pernah lupa janji kepada buto ijo. Saat Timun Mas berusia 17 tahun, buto ijo datang menagih janji. Hai manusia, mana anak itu? Aku datang menjemputnya. Ayah dan ibu sangat takut. Mereka segera menyuruh Timun Mas berlari ke hutan. Timun Mas membawa 4 bungkusan kecil berisi biji timun, jarum, garam, dan terasi, pemberian dari seorang pertapa sakti. Buto ijo mengejar Timun Mas dengan langkah besar. Tapi Timun Mas membuka bungkusan satu persatu. Pertama, ia menaburkan biji timun. Seketika tumbuh hutan timun yang lebat dan berduri. Buto ijo itu terhambat, tapi terus mengejar. Lalu Timun Mas menaburkan jarum. Jarum itu berubah menjadi hutan bambu runcing yang menusuk kaki buto ijo. Tapi ia tetap berlari. Kemudian Timun Mas menaburkan garam. Tanah menjadi lautan luas dan asin. Buto ijo berenang dan tetap mengejar. Terakhir, Timun Mas melempar terasi. Tiba-tiba muncul lumpur panas yang mendidih. Buto ijo tercebur dan tidak bisa keluar lagi. Ia tenggelam sambil berteriak keras. Dia pulang dengan selamat, dipeluk erat oleh ayah dan ibunya. Mereka pun hidup bahagia bersama tanpa rasa takut lagi. Pesan moral yang sangat menonjol dari kisah Timun Mas adalah jangan mudah berjanji jika tidak bisa menepatinya, atau setidaknya pertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari sebuah janji. Dalam cerita ini, orang tua Timun Mas membuat janji kepada buto ijo untuk menyerahkan anak mereka di kemudian hari demi mendapatkan keturunan. Janji ini meskipun didasari oleh keinginan tulus untuk memiliki anak, pada akhirnya membawa penderitaan dan ketakutan yang luar biasa bagi keluarga mereka. Kisah ini menjadi pengingat yang sangat kuat tentang pentingnya berpikir matang sebelum berjanji. Bantu like, comment, share, and subscribe channel ini ya teman-teman. Sebelum nonton, jangan lupa subscribe ya teman.
Di sebuah padang savana yang luas, hiduplah seekor burung unta yang sangat besar dan tinggi. Ia memiliki kaki yang kuat untuk berlari kencang dan leher yang panjang untuk melihat dari kejauhan. Namun sayangnya, burung unta ini sangat sombong. Ia selalu merasa dirinya paling hebat di antara semua hewan di savana. Burung unta seringkali mengejek hewan-hewan kecil lainnya. Ia akan tertawa terbahak-bahak melihat kancil yang lincah namun kecil, atau meremehkan jerapah yang lehernya panjang namun tidak secepat dirinya. Ia merasa tidak ada lawan lain yang sebanding dengannya. Di bawah sebuah pohon rindang, hiduplah sekoloni semut yang rajin dan pekerja keras. Mereka kecil namun sangat gigih dalam mencari makan dan membangun sarang. Salah satu semut di koloni itu sangat bijak dan selalu berpikir panjang sebelum bertindak. Namanya Kiki. Dan teman-temannya sering melihat kesombongan burung unta. Mereka tidak suka dengan sikap burung unta yang selalu merendahkan hewan lain. Kiki selalu mengingatkan teman-temannya untuk tidak terpancing emosi dan tetap fokus pada pekerjaan mereka. Ia percaya bahwa setiap makhluk memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Suatu hari, burung unta berjalan dengan angkuhnya melewati sarang semut. Ia sengaja menghentakkan kakinya yang besar, hampir saja merusak sarang semut. Kiki dan teman-temannya yang ketakutan keluar dari sarang mereka. Burung unta melihat ke bawah dan tertawa. Hai para makhluk kecil, apa yang bisa kalian lakukan dengan tubuh sekecil itu? Kalian hanyalah debu di tanah ini, ejek burung unta. Kiki dengan berani menjawab, wahai burung unta yang besar, meskipun kami kecil, kami memiliki kekuatan dalam kebersamaan dan akal. Burung unta semakin tertawa. Kekuatan? Akal? Kalian hanya bisa bersembunyi di dalam tanah. Aku tantang kalian untuk mengalahkanku dalam sebuah lomba. Kiki menerima tantangan burung unta meskipun teman-temannya merasa khawatir. Baiklah, kami akan menerima tantanganmu. Kita akan lihat siapa yang lebih unggul. Lomba pun dimulai. Burung unta dengan langkah-langkah besar dan cepat langsung berlari jauh, meninggalkan para semut yang berusaha mengejar dengan sekuat tenaga. Burung unta sangat yakin akan kemenangannya. Ia bahkan sempat berhenti beberapa kali untuk mengejek para semut yang terlihat sangat kecil dari kejauhan. Namun, Kiki sudah memiliki rencana. Ia membagi kelompok semut menjadi beberapa tim. Satu tim bertugas mengikuti dari belakang, sementara tim lain mengambil jalan pintas yang tidak dilihat oleh burung unta. Tim yang mengambil jalan pintas ini kemudian bersembunyi di dekat sumber air yang menjadi garis akhir perlombaan. Ketika burung unta dengan sombongnya hampir mencapai garis akhir dan bersiap untuk merayakan kemenangannya, tiba-tiba ia merasakan gigitan yang sangat banyak di kakinya. Ternyata tim semut yang bersembunyi di sana menyerang kaki burung unta secara bersamaan. Burung unta sangat kaget dan kesakitan karena gigitan semut yang sangat banyak. Ia berusaha mengibaskan kakinya, namun semakin banyak semut yang menggigit. Ia menjadi panik dan kehilangan keseimbangan. Akhirnya burung unta itu terjatuh, tidak dapat melanjutkan perlombaan. Kiki dan teman-temannya kemudian datang menghampiri burung unta yang sedang kesakitan dan kebingungan. Kiki berkata dengan tenang, wahai burung unta, meskipun tubuhmu besar dan kuat, kamu tidak bisa meremehkan makhluk kecil. Kami mungkin lemah sendiri, namun dengan kebersamaan dan akal, kami bisa melakukan hal yang tak kamu duga.
Burung unta merasa sangat malu dan menyesal atas kesombongannya. Ia menyadari bahwa ukuran tubuh bukanlah segalanya. Ia meminta maaf kepada para semut dan berjanji tidak akan pernah lagi meremehkan hewan lain. Sejak saat itu, burung unta menjadi lebih rendah hati dan menghargai semua makhluk di savana. Pesan moral dari kisah burung unta dan semut adalah: yang pertama, jangan pernah meremehkan orang lain berdasarkan ukuran, kekuatan, atau penampilannya. Setiap individu memiliki kelebihan dan potensi yang mungkin tidak terlihat. Yang kedua, kekuatan kebersamaan dan kerjasama dapat mengalahkan kekuatan fisik semata. Semut yang kecil bisa mengalahkan burung unta yang besar karena mereka bekerja sama dengan cerdik. Yang ketiga, kesombongan akan membawa akibat yang buruk. Burung unta kalah karena kesombongannya yang meremehkan makhluk lain. Yang keempat, akal dan strategi yang baik lebih berharga daripada hanya mengandalkan kekuatan fisik. Kiki dan para semut menggunakan akal mereka untuk mengalahkan burung unta. Yang kelima, belajarlah untuk menghargai semua makhluk hidup. Setiap makhluk memiliki peran dan kontribusi dalam ekosistem. Bantu like, comment, share, and subscribe channel ini ya teman-teman. Sebelum nonton, jangan lupa subscribe ya teman. Legenda Danau Toba. Di sebuah desa kecil di Sumatera, hiduplah seorang pemuda bernama Toba. Ia tinggal sendirian dan sehari-hari bekerja sebagai petani, sekaligus pemancing di sungai. Suatu hari, saat sedang memancing, Toba mendapatkan seekor ikan emas yang sangat cantik. Saat akan dibawa pulang, ikan itu berbicara. Sesampainya di rumah, ikan itu diletakkan di sebuah tempat dan ia keluar sebentar mencari sesuatu. Ketika kembali, Toba terkejut. Ikan emas itu ternyata adalah jelmaan seorang putri dari kerajaan bawah air. Dengan lembut ia berkata, "Jika kau melepaskanku, aku akan menjadi manusia dan menjadi istrimu." Toba dan gadis cantik itu masuk ke rumah. Mereka berdiskusi. Toba setuju untuk menikahi gadis tersebut. Namun, gadis itu punya syarat penting. Toba tidak boleh sekalipun membocorkan asal-usulnya sebagai ikan. Toba berjanji menjaga rahasia itu. Tidak lama setelah itu, mereka pun menikah dan hidup bahagia. Mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang lucu dan sehat. Hari-hari pun berlalu. Kehidupan mereka bahagia dan rukun. Samosir pun tumbuh semakin besar. Ia adalah anak yang cerdas, namun sayangnya ia pemalas. Suatu hari, ibunya menyuruh Samosir mengantarkan makanan ke ladang untuk ayahnya. Di tengah perjalanan, makanan itu malah dimakan sendiri oleh Samosir karena ia merasa lapar. Saat Toba menunggu lama dan melihat anaknya datang tanpa makanan, ia marah besar. Dalam kemarahan, Toba berteriak, "Dasar anak ikan!" Seketika, dengan rasa sedih mendalam, Samosir menangis dan berlari pulang. Ia memeluk ibunya dan menceritakan semua yang terjadi. Sang ibu yang mendengar ucapan itu sangat sedih. Janji telah dilanggar. Sambil memeluk anaknya, ia berkata pelan,
engkau telah melanggar janjimu, kini kutukan akan terjadi. Tiba-tiba langit menjadi gelap, petir menyambar, dan hujan deras turun tanpa henti. Air mengalir deras dari bukit dan lembah, menenggelamkan seluruh desa. Desa itu berubah menjadi sebuah danau yang sangat luas dan dinamakan Danau Toba. Sedangkan sebuah pulau di tengahnya diberi nama Pulau Samosir sesuai nama anak mereka. Tinggallah penyesalan pada diri seorang laki-laki bernama Toba. Sejak saat itu, orang-orang percaya bahwa Danau Toba adalah bukti cinta dan kesedihan sang istri ikan, serta pelajaran bahwa janji tidak boleh dilanggar. Pesan moral dari cerita ini adalah mengajarkan kita untuk selalu menepati janji, terutama kepada orang-orang yang kita cintai. Selain itu, kita juga belajar bahwa kata-kata yang keluar saat marah bisa sangat menyakitkan dan berdampak besar. Jadi, belajarlah untuk bersabar dan berpikir sebelum berbicara. Bantu like, comment, share, and subscribe channel ini ya teman-teman. Sebelum nonton, jangan lupa subscribe ya teman. Dahulu kala di sebuah perkampungan yang tenang di tepi Sungai Siak, hiduplah seorang ibu tua yang sangat menyayangi kedua anaknya. Anak sulungnya bernama Si Lancang, seorang pemuda gagah berani namun sedikit temperamental. Anak bungsunya bernama Bawang Putih, seorang gadis manis dan penurut yang selalu membantu ibunya. Mereka hidup sederhana namun penuh kasih sayang. Setiap hari Si Lancang pergi mencari ikan di sungai untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Bawang Putih membantu ibunya mengurus rumah dan memasak. Mereka selalu makan bersama dengan gembira di gubuk sederhana mereka. Sang ibu selalu berpesan kepada kedua anaknya untuk saling menyayangi dan menjaga kerukunan. Suatu hari, Si Lancang pulang dari mencari ikan dengan tangan kosong. Ia sangat marah dan kecewa karena seharian tidak mendapatkan ikan seekor pun. Ia melampiaskan kemarahannya kepada ibunya dan Bawang Putih dengan kata-kata kasar. Ibunya berusaha menenangkan Si Lancang dan mengingatkannya untuk bersabar. Namun Si Lancang tidak mendengarkan. Dalam kemarahannya yang memuncak, ia mengucapkan kata-kata yang sangat menyakitkan hati ibunya. Ia menyesali mengapa dilahirkan dalam keluarga miskin dan menyalahkan ibunya atas nasib buruknya. Ibu tua itu sangat sedih mendengar perkataan anak sulungnya. Bawang Putih pun menangis melihat ibunya terluka. Malam itu, ibu tua itu tidak bisa tidur. Hatinya sangat sakit mendengar perkataan kasar Si Lancang. Ia merenungi nasibnya dan berdoa kepada Tuhan. Air matanya terus mengalir membasahi pipinya. Bawang Putih berusaha menghibur ibunya, namun kesedihan sang ibu sudah terlalu dalam. Keesokan harinya, sang ibu memutuskan untuk pergi ke tepi sungai, tempat yang biasa menjadi saksi kebahagiaan keluarganya. Sambil menangis, ia menceritakan kesedihannya kepada sungai. Tiba-tiba sebuah keajaiban terjadi. Sebuah batu besar yang tadinya biasa-biasa saja, perlahan-lahan membelah menjadi dua dan membentuk seperti mulut yang menganga.
Batu itu mengeluarkan suara gemuruh yang menakutkan. Si lancang dan bawang putih yang mendengar suara gemuruh itu segera berlarian menyusul ibunya ke tepi sungai. Mereka terkejut melihat batu besar yang terbelah. Ibu mereka dengan wajah sedih berkata bahwa ia sudah tidak sanggup lagi menahan rasa sakit hati atas perkataan si lancang. Ia merasa lebih baik pergi dari dunia ini. Meskipun si lancang dan bawang putih memohon dan menangis, ibu tua itu dengan langkah lemah mendekati batu yang terbelah. Seketika batu itu menutup kembali dengan suara yang keras, menelan ibu mereka di dalamnya. Si lancang dan bawang putih sangat terpukul dan menyesali perbuatan mereka. Si lancang sangat menyesal telah mengucapkan kata-kata kasar kepada ibunya. Sejak saat itu, batu besar itu dikenal dengan nama batu belah batu bertangkup. Konon, batu itu akan mengeluarkan suara tangisan setiap kali ada anak yang durhaka kepada orang tuanya. Si lancang dan bawang putih menghabiskan sisa hidup mereka dengan penuh penyesalan dan selalu mengenang ibu mereka. Mereka selalu berbuat baik kepada sesama dan saling menyayangi seperti yang selalu diajarkan oleh ibu mereka. Pesan moral dari legenda batu belah batu bertangkup adalah: yang pertama, hormati dan sayangi orang tua, terutama ibu. Perkataan kasar dan perbuatan durhaka kepada orang tua dapat membawa penyesalan seumur hidup. Yang kedua, berpikir sebelum bertindak dan berbicara. Kemarahan sesaat dapat menyebabkan ucapan yang menyakitkan hati dan berakibat fatal. Yang ketiga, syukurilah apa yang dimiliki. Jangan pernah meremehkan atau menyesali keadaan keluarga, karena kasih sayang dan kebersamaan adalah harta yang paling berharga. Yang keempat, penyesalan memang datang terlambat. Sebelum terlambat, berbuat baiklah kepada orang tua selagi mereka masih ada. 5. Keajaiban bisa terjadi sebagai akibat dari perbuatan baik maupun buruk. Kisah ini mengingatkan kita bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi. Bantu like, comment, share, and subscribe channel ini ya teman-teman. Sebelum nonton, jangan lupa subscribe ya teman. Kisah ini berawal dari Kerajaan Daha, sebuah kerajaan yang makmur dan dipimpin oleh seorang raja bijaksana bernama Raja Kertamarta. Sang raja memiliki 2 putri yang cantik jelita, Dewi Candrakirana dan Dewi Galuh Ajeng. Dewi Candrakirana adalah putri sulung yang berhati lembut, baik, dan parasnya menawan. Ia telah bertunangan dengan seorang pangeran tampan dari kerajaan Kahuripan. Namanya Raden Inu Kertapati. Pertunangan ini sangat dinanti oleh rakyat kedua kerajaan. Di balik kebahagiaan itu, Dewi Galuh Ajeng menyimpan rasa iri yang mendalam terhadap kakaknya. Ia merasa kecantikannya kalah dan tidak terima bahwa Raden Inu Kertapati memilih Dewi Candrakirana. Didorong oleh rasa dengki, Galuh Ajeng pergi menemui seorang nenek sihir jahat. Ia meminta nenek sihir itu untuk mengutuk Dewi Candrakirana agar pertunangan mereka gagal dan Raden Inu Kertapati berpaling kepadanya. Nenek sihir dengan ilmunya yang hitam menyanggupi permintaan Galuh Ajeng. Ia mengutuk Dewi Candrakirana menjadi keong emas. Setelah dikutuk, Dewi Candrakirana dibuang ke sungai agar tak ada yang menemukannya. Dengan hilangnya Dewi Candrakirana, Dewi Galuh Ajeng merasa senang dan dengan licik melaporkan kepada raja bahwa kakaknya telah menghilang tanpa jejak. Raja yang sedih dan khawatir segera memerintahkan seluruh prajurit untuk mencari putrinya.
Di kerajaan Kahuripan, Raden Inu Kertapati merasa gelisah karena tidak ada kabar dari tunangannya, Dewi Chandra Kirana. Ia mendengar berita tentang hilangnya sang putri dan sangat khawatir. Dengan tekad bulat, Raden Inu Kertapati memutuskan untuk meninggalkan istana dan mencari sendiri tunangannya. Ia menyamar sebagai seorang rakyat biasa agar perjalanannya tidak menarik perhatian dan lebih leluasa. Sementara itu, keong mas yang hanyut di sungai ditemukan oleh seorang nenek tua miskin yang sedang menjaring ikan. Nenek itu kasihan melihat keong emas yang indah namun tak berdaya. Ia pun membawanya pulang dan meletakkannya di tempayan air. Setiap hari nenek itu pergi mencari ikan dan ketika ia pulang, rumahnya selalu bersih, makanan sudah tersaji di meja, dan pekerjaan rumah sudah selesai. Nenek itu keheranan dan penasaran siapa yang membantunya. Suatu hari, nenek itu sengaja pulang lebih cepat dan bersembunyi. Ia melihat keong mas berubah kembali menjadi Dewi Chandra Kirana yang cantik. Dewi Chandra Kirana kemudian sibuk menyiapkan makanan dan membersihkan rumah. Terharu dan kaget, nenek itu keluar dari persembunyiannya. Dewi Chandra Kirana pun menceritakan semua kutukan yang menimpanya. Nenek itu sangat iba dan berjanji akan merahasiakannya serta merawat Dewi Chandra Kirana seperti cucunya sendiri. Dalam perjalanannya mencari, Raden Inu Kertapati singgah di desa tempat nenek penjaring ikan tinggal. Ia merasa sangat lelah dan lapar. Raden Inu Kertapati mengetuk pintu rumah nenek itu untuk meminta sedikit makanan. Nenek itu menyambutnya dengan ramah dan segera menyajikan makanan yang lezat. Saat mereka makan, Raden Inu Kertapati terkejut melihat masakan yang sangat mirip dengan masakan tunangannya. Ia pun menanyakan siapa yang memasak makanan itu. Dengan ragu, nenek itu menceritakan tentang keong mas. Raden Inu Kertapati segera menyadari bahwa keong mas itu adalah tunangannya. Saat Raden Inu Kertapati menyentuh keong mas, kutukan dari nenek sihir itu pun sirna. Dewi Chandra Kirana kembali ke wujud aslinya dan tidak bisa berubah menjadi keong mas lagi. Keduanya sangat gembira bisa bertemu kembali. Mereka mengucapkan terima kasih kepada nenek tua yang baik hati itu. Setelah itu, mereka kembali ke kerajaan Daha. Dewi Chandra Kirana menceritakan semua kejahatan Dewi Galuh Ajeng kepada Raja Kertamarta. Raja Kertamarta sangat murka mendengar kejahatan Dewi Galuh Ajeng. Ia pun menjatuhkan hukuman yang setimpal kepada Dewi Galuh Ajeng atas perbuatannya yang jahat dan iri hati. Akhirnya Raden Inu Kertapati dan Dewi Chandra Kirana pun menikah dalam pesta yang meriah dan besar. Mereka hidup bahagia selamanya dan nenek penjari ikan diangkat menjadi bagian dari keluarga kerajaan. Pesan moral dari kisah keong mas adalah yang pertama, iri hati dan dengki hanya akan membawa kehancuran, yaitu terlihat dari sifat iri Dewi Galuh Ajeng terhadap kakaknya justru berujung pada hukuman bagi dirinya sendiri. Yang kedua, kesabaran dan ketabahan akan membuahkan hasil. Dewi Chandra Kirana harus melewati masa sulit dalam wujud keong mas, namun kesabarannya membawanya kembali ke kebahagiaan. Yang ketiga, kebaikan hati akan selalu mendapat balasan baik. Nenek penjaring ikan yang tulus menolong keong mas pada akhirnya hidup sejahtera di istana. Yang keempat,
cinta sejati akan menemukan jalannya. Meskipun banyak rintangan, ketulusan cinta Raden Inu Kertapati dan Dewi Chandra Kirana membuat mereka bersatu kembali. Yang kelima, kejahatan tidak akan pernah menang sekuat apapun sihir dan tipu daya. Kebenaran pada akhirnya akan terungkap dan kejahatan akan mendapatkan balasan. Bantu like, comment, share, and subscribe channel ini ya teman-teman. Sebelum nonton, jangan lupa subscribe ya teman. Di sebuah hutan lebat nan damai, tinggallah seekor beruang bernama Bobo. Bulu Bobo berwarna coklat keemasan dan matanya bersinar penuh rasa ingin tahu. Ia sangat lucu dan suka bermain, tetapi sayangnya Bobo memiliki satu kebiasaan buruk. Ia sering mengabaikan nasihat dan terlalu ceroboh dalam bertindak. Suatu pagi yang cerah, Bobo terbangun dengan ide konyolnya. Ia ingin mencicipi madu dari sarang lebah yang tinggi di atas pohon. Aku pasti bisa memanjatnya sendiri. Serunya penuh semangat. Meskipun teman-temannya, si kelinci, kura-kura, dan burung hantu sudah memperingatkan, Bobo tetap bersikeras. Ia tidak suka mendengar kata hati-hati. Dengan semangat membara, Bobo mulai memanjat pohon. Di tengah jalan, ranting yang ia pijak patah dan Bobo jatuh menimpa semak berduri. Tubuhnya penuh goresan dan rasa sakit membuatnya menangis. Teman-temannya segera datang menolong, membawanya ke rumah si rusa penyembuh. Sambil menangis, Bobo berkata lirih, Aku seharusnya mendengarkan kalian. selama masa penyembuhan, Bobo belajar banyak dari teman-temannya. Ia menyadari bahwa keberanian tanpa kebijaksanaan hanya membawa celaka. Si burung hantu bijak mengajarkan bahwa mendengarkan nasihat bukan tanda kelemahan, melainkan tanda kebesaran hati dan kecerdasan. Setelah sembuh, Bobo berubah. Ia masih suka bermain, tapi kini ia lebih hati-hati dan selalu mempertimbangkan nasihat teman-temannya. Ia juga mulai membantu teman lain yang ceroboh seperti dirinya dulu. Bahkan, ia membantu seekor rubah kecil yang hampir terjatuh ke sungai karena ingin melompat dari batu ke batu tanpa memperkirakan jaraknya. Suatu hari, hujan lebat melanda hutan. Sungai meluap dan banyak hewan terjebak. Bobo yang kini lebih bijaksana mengorganisasi tim penyelamat bersama teman-temannya. Berkat kerjasama dan kepemimpinan Bobo, banyak hewan terselamatkan dari banjir. Ia menjadi pahlawan kecil di hutan. Namun, Bobo tidak sombong. Ia berkata kepada hewan-hewan lain, Dulu aku ceroboh dan tidak mau mendengar, tapi kini aku tahu belajar dari kesalahan dan mendengarkan teman adalah kunci keselamatan kita semua. Kata-katanya menjadi pelajaran berharga bagi seluruh penghuni hutan. Hutan pun menjadi tempat yang lebih aman dan damai. Berkat perubahan sikap Bobo, anak-anak hewan selalu menceritakan kisah Bobo sebagai dongeng pengantar tidur, agar mereka juga belajar untuk rendah hati, bijaksana, dan mendengarkan. Pesan moral dari kisah Bobo si beruang lucu yaitu keberanian harus disertai kebijaksanaan, dan mendengarkan nasihat bukan tanda kelemahan melainkan kekuatan sejati, karena belajar dari kesalahan adalah awal dari pertumbuhan yang sesungguhnya.
Bantu like, comment, share, and subscribe channel ini ya teman-teman. Sebelum nonton, jangan lupa subscribe ya teman. Mari kita dengarkan cerita si anak kanguru. Pagi itu sangat cerah. Di tepi sebuah danau yang indah dan jernih, seekor ibu kanguru berdiri santai sambil menikmati udara segar. Di dalam kantong ibunya, si kanguru kecil bernama Kiko duduk nyaman, memeluk hangat tubuh ibunya. Mereka berdua tampak tenang dan bahagia. Ibu kanguru menunduk perlahan, lalu meminum air danau yang segar. Riak kecil muncul di permukaan air. Kiko ikut mengintip dari dalam kantong. Matanya membulat kagum melihat ikan-ikan cantik berenang dengan sisik berkilau terkena cahaya matahari. Tiba-tiba, seekor ikan kecil berwarna biru keperakan berenang mendekat. Matanya bertemu dengan mata Kiko. Mereka bertatap-tatapan cukup lama. Ikan itu tersenyum dari dalam air, sementara Kiko membalasnya dengan senyum malu-malu dari dalam kantong ibunya. Sejak saat itu, Kiko sering memikirkan ikan cantik di danau tersebut. Hari demi hari berlalu. Kiko mulai merasa lebih berani. Satu pagi, ia berkata pada ibunya, "Ibu, aku ingin keluar dari kantong. Aku ingin bermain di danau." Ibu kanguru tersenyum bangga dan mengangguk pelan. Dengan langkah kecil dan sedikit gemetar, Kiko keluar dari kantong ajaib ibunya. Ia melompat perlahan menuju tepi danau. Air danau berkilau, dan di sanalah ia melihat kembali ikan kecil itu. "Halo," seru Kiko. Ikan itu muncul ke permukaan air, seolah menyapa balik. Mereka pun bermain, bercerita, dan tertawa. Kiko melompat di tepi danau, sementara si ikan berenang berputar-putar dengan riang. Saat hari mulai siang, Kiko dan ikan kecil itu semakin akrab. Ikan bercerita tentang kehidupan di dalam danau, tentang batu-batu halus di dasar air, tentang tanaman air yang bergoyang mengikuti arus, dan tentang cahaya matahari yang masuk seperti kilau emas. Kiko mendengarkan dengan mata berbinar. Lalu ia pun bercerita tentang hangatnya kantong ibunya dan betapa nyaman rasanya beristirahat di sana. Tak terasa, angin sepoi-sepoi bertiup lebih kencang dan air danau mulai beriak. Kiko sedikit merasa lelah dan rindu ibunya. Dengan senyum bahagia, ia berpamitan pada ikan kecil itu. Kiko pun kembali melompat ke arah ibunya dan masuk ke kantong ajaib dengan perasaan bangga. Hari itu, Kiko belajar bahwa dunia di luar kantong ibunya sangat indah, dan berbagi cerita dengan teman baru membuat hatinya semakin hangat. Pesan moral dari cerita ini adalah keberanian tumbuh dari rasa aman dan kasih sayang. Terima kasih sudah menonton. Tunggu kisah seru kami berikutnya ya. Bantu like, comment, share, and subscribe channel ini ya teman-teman.